Halo, para pencari misteri. Selamat datang di Zona Misteri. Siapa di antara kalian yang tidak menggunakan Instagram saat ini? Hampir semua orang kan? Tapi, pernahkah kalian berpikir, di balik kemudahan dan kesenangan aplikasi ini, tersimpan potensi bahaya yang tak terduga? Hari ini, aku, Bima, akan membagikan sebuah kisah nyata yang membuatku merinding dan membuatku lebih waspada dalam berinteraksi di dunia maya. Kisah ini hanyalah awal dari serangkaian kejadian aneh yang pernah aku alami. Jadi, pastikan kalian menonton sampai akhir karena akan ada lebih banyak kejutan dan ketegangan yang menanti. Aku yakin sebagian besar dari kalian menggunakan Instagram di zaman modern ini. Baik kalian memiliki banyak pengikut atau tidak sama sekali, ini adalah sesuatu yang digunakan sebagian masyarakat. Rupanya, aplikasi ini memiliki lebih dari 1 miliar pengguna aktif, dan itu sungguh gila menurutku. Waktu kejadian ini berlangsung, aku memiliki sekitar 300 pengikut. Aku tinggal di sebuah kota kecil, jadi kurasa itu sudah cukup banyak untuk orang-orang di sekitar kami. Kami tidak mengenal banyak orang di luar daerah kami. Suatu malam, saat sedang menonton film, ponselku bergetar. Tertera notifikasi bahwa seorang gadis bernama Laras mulai mengikutiku di Instagram. Jadi, aku membuka Instagram untuk memeriksa profilnya. Dia adalah gadis yang sangat cantik dengan paras memukau dan memiliki sekitar 5.000 pengikut. Dia punya sekitar 50 foto. Semuanya diunggah dengan jeda waktu yang realistis dari tanggal postingannya. Biasanya, ketika aku mendapatkan pengikut seperti ini, aku akan memeriksa untuk memastikan akun itu benar-benar asli. Laras mendapatkan sekitar 600 suka per foto dan banyak komentar dari para pria yang kuanggap bahkan tidak dia kenal, meninggalkan emoji hati, air liur, dan semacamnya. Kemudian, aku bersumpah saat aku sedang melihat-lihat halamannya, bahkan sebelum aku mengikutinya kembali, dia mengirimiku DM. Dia berkata, "Hai, sejujurnya aku tidak sering melakukan ini, tapi menurutku kamu sangat menarik. Sejujurnya, dan bukan bermaksud sombong, aku memang cukup bugar dan aku sering dibilang menarik dan aku pernah di DM beberapa gadis di masa lalu. Jadi, aku mengikutinya kembali dan mengiriminya DM yang sama, mengatakan, menurutku kamu juga menarik." Kemudian, kami melanjutkan obrolan yang cukup panjang, dan itu berjalan sangat baik. Kami berbicara tentang kebugaran dan sekolah menengah mana yang kami masuki, dan sejujurnya itu sangat menyenangkan. Dia memberiku nomor teleponnya, dan kami dengan cepat mengatur pertemuan untuk malam berikutnya, yaitu malam Jumat. Kami sepakat akan bertemu di sebuah kafe populer bernama Kafe Bintang untuk minum-minum. Jadi, malam Jumat itu, saat rasa gugup mulai menghampiri, aku mempersiapkan diri untuk kencan kecil ini. Belum pernah aku pergi kencan langsung dari DM Instagram, tapi gadis ini benar-benar sangat cantik. Aku berkendara ke Kafe Bintang dan duduk di mobilku di tempat parkir menunggu telepon atau teks darinya untuk memberitahu bahwa dia sudah sampai. Akhirnya, dia memang mengirimiku pesan, tapi bukan untuk memberitahu bahwa dia sudah sampai. Dia bilang mobilnya mogok dan dia butuh tumpangan. Aku harus membacanya beberapa kali untuk memastikan aku membacanya dengan benar. Aku mencoba menelponnya, tapi dia tidak mengangkat panggilan. Dia mengirimiku pesan, menjelaskan lokasinya. Aku belum menjawab. Aku melihat sekali lagi profil Instagramnya, dan itu pasti asli. Dia memiliki teman-teman yang ditandai di foto-fotonya, berkomentar di foto-fotonya. Jadi aku tahu aku tidak akan di catfish.
Aku membalas OTW dan aku pun berangkat. Aku berkendara menyusuri jalan-jalan samping yang sepi menuju lokasi yang dia jelaskan. Aku tiba, tapi itu adalah tempat yang aneh untuk mobilnya mogok. Aku melihat sebuah mobil menepi di sisi jalan di samping hutan. Sebenarnya ada hutan di kedua sisi jalan ini. Kap mesin mobil itu terbuka, jadi pasti itu mobilnya. Aku mencoba menelpon tapi tidak tersambung. Aku melihat ponselku dan menyadari aku tidak ada sinyal di sini. Aku memarkir mobilku di sisi jalan yang lain dan keluar. Saat aku berjalan menuju mobilnya, sebuah mobil sedan hitam, aku menyadari aku tidak bisa melihat ke dalam sama sekali. Jendela-jendela itu benar-benar gelap gulita. Aku mengetuk perlahan jendelanya dan menunggu. Tidak ada yang membuka pintu, jadi aku berjalan mengelilingi ke kap depan hanya untuk melihat apakah dia mencoba melakukan perbaikan pada mesin. Sejauh yang bisa kulihat, dia tidak melakukannya. Aku mulai kehilangan kesabaran. Aku mengiriminya pesan, "Di mana kamu? Aku mau pergi nih." Saat aku berjalan kembali ke sisi mobil, aku melihat jendela pengemudi sekarang sudah terbuka sedikit. Aku tahu pasti semuanya tertutup rapat semenit yang lalu. Aku memanggil nama Laras, tahu pasti ada seseorang di dalam mobil sekarang. Aku berjalan sedikit lebih dekat untuk melihat ke dalam. Seseorang mengepalkan tangan keluar dari jendela dan mereka mulai memberi isyarat agar aku mendekat dengan jari telunjuk mereka. Perutku terasa melilit, menyadari itu jelas tangan seorang pria. Aku memberitahunya dengan suara gemetar, "Pergi sana." Saat aku berlari kembali ke mobilku, aku melaju kencang dan mengambil belokan kanan pertama dari jalan yang bisa kulewati. Karena pandanganku yang terus-menerus melirik ke kaca spion, akhirnya aku melihat sebuah mobil dengan lampu mati membuntutiku di belakang. Aku berpikir untuk melakukan hal yang sama. Aku mematikan lampu mobilku dan mulai melakukan belokan sebanyak mungkin, dan akhirnya aku berhasil kehilangan mobil itu. Ketika aku sampai di rumah, profil itu sudah memblokirku. Tapi aku mengetahui di kemudian hari bahwa profil itu memang asli. Tapi gadis di foto-foto itu ternyata korban peretasan seorang pria menyeramkan. Dan aku bahkan bukan satu-satunya korban dari rencana apapun yang dia miliki. Aku hanya berharap semua orang lain seberuntung aku. Aku memiliki akun Instagram dengan 1.100.000 pengikut. Akunku publik, jadi siapa saja bisa datang ke halaman profilku dan melihat foto-fotoku, menyukainya dan berkomentar. Jadi seringkali aku mendapatkan orang yang tidak kukenal menyukai foto-fotoku dan berkomentar. Tapi ada satu orang yang benar-benar berbeda. Nah, bagaimana menurut kalian kisahku kali ini? Benar-benar menegangkan, bukan? Jangan lupa untuk tinggalkan jejak kalian dengan menekan tombol like, subscribe, dan share video ini jika kalian merasa cerita ini bermanfaat dan membuat kalian lebih berhati-hati. Sampaikan juga pendapat atau pengalaman serupa di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa lagi di episode Zona Misteri selanjutnya. Aku ingat komentar pertamanya di salah satu fotoku. Itu foto pantai dengan salah satu temanku, jadi aku memakai baju renang. Ada sekitar 11 komentar di foto itu, tapi salah satunya dari seseorang yang tidak kukenal. Itu 3 emoji api. Aku mengklik profil pria itu. Dia punya 3 foto, 80 pengikut, dan dia mengikuti lebih dari 200 orang termasuk aku. Ketiga fotonya adalah selfie dirinya, yang tidak terlihat benar mengingat dia tampak berusia 40 atau 50 tahun. Tapi aku tidak keberatan, ini memang hal yang wajar terjadi sampai batas tertentu. Namun, setelah itu, komentar mulai menjadi hal di mana pria itu hanya akan berkomentar di setiap foto baru yang kuunggah. Satu komentar hanya berbunyi, "panas."
Yang satu ini sedikit lebih menyeramkan, jujur saja. Tapi kemudian, 2 hari kemudian, setelah mengunggah fotoku berikutnya, pria itu tidak berkomentar kali ini. Sebaliknya, dia mengirimi pesan langsung. Isinya, "Hai, aku hanya ingin memberitahumu bahwa kamu cantik meskipun aku kira-kira 30 tahun lebih tua darimu, lol." Aku menjawab, "Lol, makasih. Yang mengejutkan aku melakukannya. Kebanyakan orang mungkin akan mengabaikannya." Dia membalas kepadaku dengan, "Aku akan membunuh untuk bertemu gadis sepertimu." Aku membalas 10 menit kemudian dengan, "Makasih," berharap dia tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Tapi dia membalas kepadaku dengan, "Mungkin suatu hari aku akan bertemu denganmu. Aku akan mati, lol." Aku tidak membalas yang itu. Aku merasa segala sesuatu tentang pria itu menyeramkan, tapi aku tidak memblokirnya. Aku pikir, mengapa menyingkirkan pengikut suka gratis? Aku tidak mendengar kabar darinya sampai aku mengunggah foto baru. Yang satu ini foto adikku, Karina, dan aku di depan rumah kami. Pria itu berkomentar dengan cepat di foto itu, mengatakan, "Kamu dan adikmu sangat imut." Sekarang ini mulai terlalu berlebihan bagiku, jadi aku menghapus komentar itu dan memblokirnya. Siang harinya, Karina dan aku sendirian di rumah. Aku di kamar mandi sedang merapikan kuku, bersiap-siap untuk pergi keluar. Aku melihat sebuah mobil yang tidak kukenal berhenti di depan rumah melalui jendela, tapi hanya bagian depannya. Sisa mobil tertutup oleh semak-semak yang memisahkan halaman depan kami dari tetangga. Lampu depan mati, tapi aku tidak melihat siapapun keluar dari mobil. Aku mencatat ini hanya karena kami berada di blok buntu, jadi kami tidak mendapatkan lalu lintas yang lewat. Aku menutup tirai karena aku terlihat jelas. Adikku ada di kamarnya dengan laptopnya. Ketika tiba waktunya aku pergi, aku tidak repot-repot mengucapkan selamat tinggal. Biasanya, kami hanya saling mengirim pesan bahwa kami akan pergi keluar. Aku pergi ke mobilku, melihat mobil misterius itu yang ternyata adalah sebuah Maxima. Jendela yang gelap, bercampur dengan kegelapan malam, membuat mustahil untuk melihat ke dalamnya. Aku masuk ke mobilku, melakukan putar balik 3 titik dan berkendara di jalan satu arah ke jalan utama terdekat. Aku pergi ke sebuah acara kumpul-kumpul di rumah teman. Aku tidak akan menyebutnya pesta, tapi ada cukup banyak minum-minum. Aku menghentikan diriku sendiri sedikit lebih awal karena aku tahu aku harus mengemudi. Tapi tetap saja, aku akui dan aku sama sekali tidak membenarkan perilaku semacam ini. Aku cukup mabuk saat pulang, meskipun hanya 5 menit perjalanan. Aku menepi di depan rumahku, dan hal pertama yang kulihat adalah Maxima masih terparkir di depan. Aku perlu tahu mobil siapa itu. Aku melewatinya perlahan, tapi masih tidak bisa melihat ke dalamnya. Aku parkir dan mengirim pesan kepada beberapa teman bahwa aku sampai rumah dengan selamat sebelum melangkah keluar dan berjalan menuju rumahku. Aku terus mengamati mobil yang terparkir di depan itu sampai ke pintu depan, tempat aku menjatuhkan kunci-kunciku. Pada saat itu, entah mengapa, aku terlalu takut untuk membungkuk dan mencarinya. Sebaliknya, aku menekan bel pintu kira-kira 5 kali agar adikku segera membukakan pintu. Dia tidak pernah membukakan pintu, jadi aku terpaksa berlutut dan mencari kunci-kunci itu. Kunci-kunci itu sebenarnya jatuh tepat di keset pintu. Aku membuka pintu dan masuk ke dalam dengan cukup cepat, melihat ke Maxima untuk terakhir kalinya sebelum menutup pintu. Sudah lewat tengah malam, tapi adikku biasanya masih terjaga sampai larut ini. Jadi aku dengan pusing tapi pelan-pelan menaiki tangga dan menyusuri lorong menuju pintunya. Dan anehnya, pintunya terbuka lebar, tapi lampu mati. Mungkin dia keluar untuk sekali ini?
Aku menyelinap ke dalam kamar dan jantungku berdebar kencang saat pikiranku mencoba memahami suara samar yang kudengar. Butuh beberapa saat bagiku untuk menyadari bahwa itu adalah bisikan. Bisikan adikku berasal dari lemari. Lemari itu sedikit terbuka dan aku melihat adikku mengintip melalui celah itu. Dia tampak sangat gemetar dan sepertinya menangis. Aku berlutut di sebelahnya dan membuka lemari sempurnanya, berbisik, "Ada apa?" Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi dia terus meletakkan jarinya di bibirnya, menyuruhku diam. Aku menarik lengannya untuk menariknya keluar dari lemari, dan ketika dia sudah keluar, aku menutup lemari dengan tenang. Ini menampakkan kembali kamar adikku, serta seseorang yang jelas-jelas berdiri tepat di tengah kamar adikku. Aku tidak tahu apakah dia menghadap kami atau tidak, tapi itu tidak penting karena kami berdua menjerit saat kami berlari bersama. Aku merasakan getaran langkah kaki pria itu tepat di belakang kami. Kami langsung menuju mobil. Aku berhasil mengunci pintu tanpa membuang waktu sedetik pun sebelum pria yang mengejar kami mencoba gagang pintu. Ketika dia menyadari pintu terkunci, dia mulai memukul jendela dengan bahunya, sementara adikku menjerit dan meratap, membuat situasi semakin buruk. Di tengah intensitas situasi tersebut, aku masih bisa menyadari satu hal. Dia adalah pria yang sama yang telah menguntitku di Instagram. Aku harus melakukan putar balik 3 titik, tapi sepanjang itu aku membunyikan klakson untuk menarik perhatian tetangga sebanyak mungkin. Kurasa itu berhasil karena dia masuk ke mobilnya yang ternyata adalah Maxima itu dan juga melakukan putar balik 3 titik. Awalnya kami mengira dia mengikuti kami, tapi ternyata dia melaju kencang melewati kami dan menyusuri jalan lain, tidak pernah terlihat lagi. Saat itu, kami hanya berbalik dan kembali ke rumah. Aku menelpon orang tua kami, lalu polisi. Polisi berhasil mencari tahu bagaimana pria itu masuk melalui jendela lantai atas. Dia memanjat tangga ke kanopi dan mengangkat dirinya ke jendela. Jadi, aku memberitahu polisi bagaimana dia menguntitku di Instagram dan pasti entah bagaimana menemukan alamatku ketika aku memposting gambar terbaruku dengan adikku yang menyertakan nomor rumahku. Aku mencoba membantu mereka dengan memberikan akun Instagram pria itu, tetapi ketika aku pergi ke bagian akun yang diblokir, bagian itu kosong. Itu berarti pria itu sudah menghapus Instagramnya. Oleh karena itu, bahkan jika ada cara bagi Instagram untuk melacak pengguna yang dihapus, itu tidak masalah karena aku tidak mengingat nama pengguna pria itu. Jadi, aku benci mengatakannya. Tidak ada yang bisa dilakukan polisi, dan aku tahu itu. Sejak itu, aku telah mengatur Instagramku menjadi pribadi dan sekarang hanya menerima permintaan ikuti dari orang-orang yang kukenal. Aku juga jauh lebih paranoid dan waspada dalam memposting foto yang terlalu terbuka. Aku baru-baru ini menemukan sesuatu yang membuatku sangat ketakutan. Sebelum aku masuk ke penemuanku, biarkan aku masuk ke sedikit latar belakang yang membuat penemuan ini semakin mengganggu. Selama beberapa minggu terakhir, dalam beberapa kesempatan, saat mencoba tidur di tempat tidurku atau melakukan sesuatu di kamarku dengan lampu menyala di malam hari, aku akan mendengar satu ketukan samar namun terdengar jelas di jendelaku. Aku hampir tidak ingin menyebutnya ketukan karena tidak ada suara yang benar-benar menyerupai ketukan yang disengaja. Kedengarannya lebih seperti sesuatu yang secara tidak sengaja tergores atau ditekan ke kaca secara singkat. Awalnya, aku pikir itu hanya serangga yang terbang ke jendela. Tetapi, karena suara yang sama terus terjadi setidaknya 2 atau 3 kali seminggu, aku mulai merasa ketakutan karenanya.
Jadi, aku memberitahu ayahku, dan dia tentu saja memberitahuku bahwa itu bukan apa-apa, mungkin hanya serangga, seperti yang aku kira pada awalnya. Jadi, tidak ada yang terjadi selama beberapa malam. Tapi kemudian, aku mendapat pesan dari seorang teman. Bukan teman, hanya seorang pria yang dulu sekelas denganku yang entah bagaimana membujukku untuk memberinya nomorku. Dia berkata, "Hei, aku tidak tahu apakah kamu ingat aku. Kita dulu sekelas. Aku hanya ingin memberitahumu tentang ini. Aku menemukannya secara tidak sengaja, dan jika kamu tidak menyadarinya, itu cukup mengganggu." Lalu dia menambahkan tautan di bagian bawah pesan. Aku menekannya, dan itu membawaku ke halaman Instagram. Halaman itu berjudul JP Unofficial. Itu adalah inisialku, tapi itu bukan hal pertama yang kulihat. Hal pertama yang kulihat adalah gambar profilnya, yaitu aku. Dan kemudian 45 gambar yang diunggah ke akun itu, semuanya adalah fotoku. Tapi itu bukan foto yang kuambil, melainkan semuanya candik. Maksudku, seperti itu adalah foto-foto yang bahkan tidak pernah kusadari telah diambil. Beberapa di antaranya aku di pantai, beberapa di antaranya aku duduk di mobil, tetapi yang lebih baru menjadi lebih aneh. Beberapa di antaranya aku di halaman belakang rumah, dan kemudian yang terburuk adalah yang paling baru. Ada foto-foto aku di kamarku yang diambil dari luar jendela. Beberapa di antaranya aku duduk di tempat tidur mengerjakan PR atau SMS-an. Yang lain aku berdiri. Bahkan ada satu fotoku hanya dengan pakaian dalam. Aku merasa mual. Aku merasa ingin menangis dan muntah. Semua foto itu memiliki setidaknya 2 atau 3 suka. Beberapa memiliki komentar, tetapi bukan komentar yang menunjukkan betapa salahnya ini. Ada komentar yang mendorongnya, mengatakan hal-hal seperti "ayo terus" atau "panas" atau "apa yang akan kulakukan jika bisa memilikinya". Keterangan pada foto-foto itu juga semuanya adalah hal-hal seperti "cinta istriku" atau "dia pergi ke pantai hari ini" atau "aku hanya suka mengawasinya". Mulutku berkedut saat air mata menetes di wajahku. Aku sangat terganggu. Aku bahkan tidak bisa menggambarkan emosi yang kurasakan. Lalu, suara itu kembali terdengar di jendela, suara gesekan atau ketukan yang tidak disengaja. Dan kemudian semuanya menjadi jelas. Semua masuk akal sekarang. Saat aku menyatukan semua kepingan teka-teki itu, aku benar-benar hancur. Aku kehilangan kendali dan menjerit sekeras yang belum pernah kulakukan sebelumnya. Ayahku segera berlari masuk, merengkuhku erat dan bertanya, "Ada apa, Nak?" Dengan gemetar, aku menunjukkan halaman Instagram itu padanya dan mencoba menjelaskan tentang ketukan di jendela. Ya, menjelaskan mungkin terlalu berlebihan. Aku benar-benar kacau dan nyaris tak bisa bicara dengan jelas. Wajah ayahku berubah dari lembut menjadi ketakutan, lalu memerah karena marah. Tanpa pikir panjang, dia bergegas keluar, berteriak-teriak dan membuat keributan di hadapan tetangga mencari si penguntit itu. Setelah itu, dia masuk kembali dan segera menelpon polisi. Aku memberikan akun Instagram itu kepada polisi dan meminta mereka melacaknya secepat mungkin. Pihak berwenang segera mengajukan permintaan itu ke Instagram. Saat permintaan diterima, akun tersebut memang sudah dihapus, tapi itu tidak masalah karena Instagram masih bisa memulihkan informasinya dan penggunaannya terlacak ke sebuah iPod Touch lama. Sayangnya, perangkat itu tidak dapat dilacak. Entah sudah dihancurkan atau Wi-Fi-nya memang dimatikan secara permanen. Ayahku melihat betapa hancurnya diriku dan dia berencana untuk memindahkan kami dari rumah ini dalam waktu 1 bulan ke depan.
Untungnya, belum ada suara-suara aneh lagi, tapi Apu juga memastikan untuk selalu menutup semua gorden 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dan selalu berhati-hati agar tidak diikuti saat berkendara. Yang bisa kusampaikan kepada kalian semua hanyalah, jagalah privasi akun Instagram kalian dan selalu waspada terhadap lingkungan sekitar. Jadi, itulah akhir dari kisah horor nyata ini. Bagaimana menurut kalian? Pernahkah kalian mengalami hal serupa atau punya cerita menyeramkan lain yang ingin dibagikan? Jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar di bawah. Jika kalian merasa video dari Zona Misteri ini bermanfaat atau bahkan membuat bulu kuduk kalian merinding, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe ke channel kami, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami untuk terus menyajikan kisah-kisah misteri yang menegangkan. Sampai jumpa di kisah misteri selanjutnya dan tetaplah waspada.